Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa radhiyallahu anhum. Amin. Bila anggar sifat dengki di antara perbuatan yang membinasakan adalah mendengki kaum muslimin, menginginkan terjadinya keburukan pada salah seorang dari mereka, menyimpan permusuhan dan dendam terhadap mereka, kurang kasih sayang terhadap mereka, dan berburuk sangka terhadap mereka. Ini semua termasuk sifat-sifat yang membinasakan. Sudah cukup bukti bagimu betapa tercelanya kedengkian itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh Rasulullah SAW meminta perlindungan dari keburukan orang-orang yang keji, sebagaimana ia menyuruhnya untuk meminta perlindungan gangguan syaitan. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad," yang artinya, dan jadi kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Mengenai hal ini Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Artinya, jauhilah kedengkian, karena sesungguhnya kedengkian menghanguskan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu. Cuma orang kalau sudah punya dengki, kebaikannya kemakan sendiri lah. Jadi kalau orang makan tuh tidak jadi daging ya. Nabi SAW bersabda, "La yajtami'u fi jawfi 'abdin iman wal hasad." Tidak akan kumpul dalam hati seorang hamba antara keimanan dan kedengkian. Iman ini tidak bisa bertemu sama dengki. Kalau sudah ada dengki, imannya berkurang. Kalau orang sudah ada dengki, imannya bisa hancur. Tak punya pegangan hidup orang kalau sudah dengki. Bagaimana nikmat yang Allah berikan sama orang itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah anugerah Allah. Kita tidak senang sama saja kita tidak senang dengan anugerah Allah. Alhamdulillah. Namanya kita sudah tak percaya sama Allah. Kalau orang percaya sama Allah, Allah memberikan orang itu nikmat, Allah memberikan orang itu pemberian, kita yakin itu yang terbaik untuk dia. Karena yang memberinya adalah Allah SWT. Kita tidak mau iri, kita tidak mau dengki. Perhatikanlah betapa buruknya hal ini. Nabi SAW bersabda, "La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru." Janganlah kalian saling mendengki, kata Rasulullah. Saling membenci, jangan saling membenci. Orang mau benci terserah, kita tidak mau saling. Jangan sampai ada salingnya. Kita tetap berpegangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Senang dengan cinta. Dan jangan saling membelakangi. Ada sikut-sikutan dengan na'udzubillah. Arti dengki ialah seorang merasa sempit dadanya dan benci terhadap kenikmatan yang Allah SWT berikan pada salah seorang hambanya, baik dalam perkara duniawi maupun ukhrawinya, hingga ia menginginkan kehancurannya. Bahkan ia mengharapkan demikian meskipun kenikmatan itu tidak ada pada orang yang ia dengki. Inilah puncak kebusukan hatinya. Barang siapa yang mendapati kedengkian pada dirinya terhadap salah seorang muslim, maka hendaknya ia membencinya dan memendamnya dalam hati, dan ia tidak perlu menampakkannya melalui ucapan maupun perbuatan dengan harapan ia bisa selamat dari keburukannya sendiri. Kalau ada penyakit itu lewat dengki,
Tidak senang sama orang, tahan saja. Menahannya untuk tidak mengucapkan, menahannya untuk tidak berperilaku yang menunjukkan bahwa kita tidak senang sama dia atau dengki. Kenapa ditahan? Ditahan ini bukan politik atau bersiasat, akan tetapi mengharapkan selamat dia dari kedengkian itu sendiri. Karena sifat dengki ini kalau ditunjukkan akan menghancurkan diri sendiri. Dan dengan niat untuk mengobati penyakit dengki tersebut supaya tidak dengki. Kenapa kau tidak sebut kedengkianmu? Kenapa kau sebut kebencianmu? Supaya aku lupa dengan kedengkian itu dan lupa dengan kebencian itu dan menghapuskannya dari pikiranku dan hatiku. Disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, "Alatun la yakhlu minhunna ahad, al-hasad wal-dhann wat-tayarah. Afala unabbi'ukum bil makhraj min dhalik? Idza hasadta fala tabghi wa idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta famli." Yang artinya 3 perkara yang tidak seorang pun terbebas darinya: dengki, prasangka buruk, dan anggapan sial terhadap sesuatu. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku berikan solusinya? Apabila engkau mendengki, janganlah melampaui batas. Apabila kau berprasangka buruk, tidak usah kamu wujudkan. Dan apabila engkau merasa sial, maka teruskan saja upayamu. Rasa sial, ini sial, jangan, teruskan aja. Tidak ada yang sial, teruskan, berjuang terus. Nah, kadang orang pas berjuang, mungkin sial saya, sudahlah. Jangan. Sifat merasa sial ini penyakit. Rasulullah tidak senang dengan orang yang merasa hidup sih. Rahmat Allah besar, anugerah Allah di mana-mana, setiap detik tak pernah putus. Bagaimana orang bisa merasa sial itu? Artinya jangan mundur dari keinginanmu lantaran anggapan sial. Kalau lantaran anggapan sial saja jangan mundur. Tapi kalau ada memang masalah lain, mundur. Apabila seorang pendengki berbuat kebalikan dari kedengkiannya itu seperti memuji orang yang dia dengki dan berusaha untuk memuliakan dan membantunya, maka hal ini keutamaan baginya dan termasuk obat yang paling manjur untuk menghilangkan atau melemahkan kedengkian ini. Tidak menjadi masalah kalau beriri hati dalam arti menginginkan kenikmatan untuk dirimu seperti yang kau lihat pada saudaramu. Kalau iri hati cuma pengen untuk seperti dia, tapi tidak menginginkan nikmat itu hilang sama orang itu. Itu namanya ribto, bukan dengki. Kita pengen orang ini sukses, kita pengen sukses sama seperti dia, tapi tidak menginginkan orang itu hilang nikmatnya. Nah, cuma pengen seperti dia. Itu bukan dengki, namanya ribto. Dengki seperti ini tidak apa-apa. Bila hal ini berupa kenikmatan ukhrawiyah seperti ilmu dan ibadah, maka hal ini sangatlah terpuji. Melihat orang bisa ibadah, kita pengen seperti dia. Ini sesuatu yang sangat terpuji. Tetapi kalau kenikmatan duniawi seperti harta dan ketenaran yang dianggap mubah, maka hal ini juga diperbolehkan. Pengen dikenal orang baik, dikenal orang sering bantu orang, urusan dunia lah. Tak apa-apa, ini boleh saja. Menginginkan keburukan bagi seorang muslim, ingin menipu dan memendam permusuhan serta kedengkian terhadapnya, sudah cukup menjadi peringatan bagimu dari perbuatan ini. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia senangi untuk dirinya. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, man ghasya muslimin falaysa minhum. Yang artinya menganggap orang
Yang artinya barang siapa yang mengelabui kaum muslimin berarti ia bukan dari golongan mereka. Kalau kita sudah mau niat mengelabui orang muslim, bukan golongan muslim. Nabi SAW bersabda, "In qadarta tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbi ghishni ahad waf'al wa dhalika min sunnati." Jika engkau bisa baik pagi maupun petang tanpa ada rasa ingin menipu orang lain di hatimu, maka lakukanlah karena itulah sunnahku. Kurangnya kasih sayang terhadap kaum muslimin menunjukkan akan kekerasan hati dan menunjukkan kebengisan dan kekejamannya. Semuanya sifat yang sangat tercela mengenai hal ini. Nabi SAW bersabda, "Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Irham turham, innama yarhamullah min ibadihi ruhama." Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya Tuhan yang di langit akan menyayangimu. Berbuat kasih sayanglah, niscaya engkau akan disayang. Sesungguhnya Allah akan menyayangi para hamba yang suka berkasih sayang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "La tunza'ur rahmah illa min syaqi." Kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang yang sengsara, orang yang celaka. Orang siapa tidak memiliki rasa kasih sayang di hatinya untuk semua muslim, terutama yang tertimpa musibah dan kalangan lemah, berarti hatinya keras, imannya lemah, dan ia jauh dari Tuhannya. Jadi kalau kita mau mengukur iman kita ini kuat apa enggak, kita sayang sama orang enggak? Kalau kita tak tega melihat orang susah, kasihan, kan gitu, enggak hobi dengki orang, kalau sudah hatinya penuh dengan dengki, menunjukkan imannya enggak kuat, imannya lemah. Adapun buruk sangka kepada kaum muslimin adalah suatu perbuatan tercela. Nabi SAW menjelaskan, "As-salatan laisa fawqahu syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah, wa khaslatan laisa fawqahu syai'un minasy syarr, su'dzan billahi wa su'dzan bi ibadillah." Dua perkara kebaikan yang tidak tertandingi adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada para hamba Allah. Dua perkara keburukan yang tiada tertandingi adalah bersangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada para hamba Allah. Arti berburuk sangka adalah engkau menganggap buruk ucapan dan perbuatan mereka dan nampaknya baik, dan engkau menganggap mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka nampakkan. Prasangka inilah lebih buruk dari pertama. Begitu juga engkau memandang ucapan dan perbuatan mereka yang masih mengandung kemungkinan baik dan buruk sebagai suatu perbuatan yang buruk, padahal ini masih bisa dipandang kebaikannya. Ini juga termasuk prasangka yang buruk, tetapi tidak seperti yang pertama. Sedangkan berbaik sangka terhadap kaum muslimin sangat bertolak belakang dengan itu semua. Setiap ucapan dan perbuatan mereka yang zahirnya baik, engkau anggap dengan begitu juga ucapan dan perbuatan mereka yang mengandung kemungkinan baik dan buruknya, engkau masih menganggapnya baik. Maka wujudkanlah hal ini sekuat tenagamu dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Pemberi, Sang Pemberi taufik. Jadi perasaan baik dan juga iri, dengki, sifat kasih sayang ini kalau sudah ada menjadikan hati iman kita kuat. Subhanallah. Dulu Al-Imam Junaid Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi waktu itu mau menyolati jenazah muslim dan dia duduk menunggu jenazah, tiba-tiba ada orang minta sedekah. Bilang, "Ya Imam, minta pulang dulu."
ditolongnya, tapi di hatinya tersirat. Kalau orang ini kerja, dia senang hidupnya. Nah, kalau dia minta-minta sayang benar dia. Ini tersirat begini saja. Ya, taruh hatinya siap. Sudah. Jadi Zainal Junaid buka toko aja 150 rakaat. Mau buka toko, dia punya toko, dia mau buka toko 150 rakaat dulu baru buka toko. Malam itu dia tidak bisa sholat, 2 rakaat pun tidak bisa. Heran dia, kenapa badan saya ini mau sholat tidak bisa? Sanggup. Ngantuk sampai tidur dia. Di dalam tidurnya dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi melihat orang yang minta sedekah tadi diangkat di atas kibil sama orang-orang. Seperti orang mau dimasak. Orang-orang tadi bilang, hei wahai Junaid, kenapa kalian begini? Kamu mau makan dia enggak? Nah ini dagingnya makan aja. Bagaimana aku makan? Kau kan ngomongin dia tadi. Bangun Imam Junaid. Jika bangun, waduh sedih ya Allah. Ini kan cuma bisikan saja. Orang seperti engkau dibilang tidak layak mempunyai bisikan seperti ini. Orang yang sudah seperti engkau ini tidak layak lagi untuk mempunyai bisikan seperti itu. Sudah, Zainal Junaid mencari orang fakir miskin itu. Dicarinya tidak ketemu. Kesana kemana-mana pada satu saat yang melihat ada orang di pinggir sungai. Nah, orang yang kemarin dulu didatanginya. Benar Zainal Junaid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum dia lihat langsung dia ngomong, jangan diulangi lagi wahai aku Rasulullah. Maafkan aku dulu, aku tidak sengaja. Ini cuma firasat hati saja lewat. Memang orang seperti engkau tidak pantas begitu, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita berdua. Engkau diampuni Allah, aku pun juga diampuni oleh Allah. Orang wali Allah, tidak ada yang merasa lebih hebat. Tapi dia menegur, teguran itu teguran seorang wali juga. Nah, dari sini kita lihat bagaimana ada sifat yang tidak baik saja masuk. Kita mungkin melihatnya, oh alhamdulillah, saya berbuat begini, saya ada buat sombong kah, atau ujub kah, atau iri, atau dengki, tapi tidak ada hukuman. Rezeki bagus saja, ini bagus saja, ini bagus saja. Kalau tidak lihat ada yang tidak bagus apa? Sholat 2 rakaat tak bisa. Di sini kalau lihatnya, kalau tidak melihat yang di tempat ini, banyak orang gara-gara lidahnya, gara-gara ada yang terlintas pikiran-pikiran yang tidak bagus, mau sholat pun tidak bisa. Atau sholat dicabut sama Allah kenikmatan ibadah. Tidak khusyuk lagi, tidak bisa khusyuk. Biasanya bisa nangis, tidak bisa nangis. Berapa? Anak sudah 2 tahun tidak nangis. 2 tahun tidak nangis. Ada yang apa? Anak sudah 10 tahun tidak nangis, tidak pernah nangis. Tak bisa saya nangis di atas kasur, di atas sajadah. Anak tidak bisa nangis. Ada yang puluhan tahun tidak bisa nangis. Orang dulu 3 hari aja matanya tidak meleleh, bingung mereka langsung. Karena semua mata akan menangis, kecuali mata yang di dunia ini yang menangis karena takut sama Allah. Kalau enggak di akhirat nanti habis air mata kita nangis. Ketakutan, kerisauan, kebingungan. Tapi yang di dunia ini sering menangis, sering kembali kepada Allah, mereka tidak akan menangis di akhirat. Mereka aman kehidupan mereka senang. Alhamdulillah, untung kita di dunia ini masih kita di dunia. Hari kita bawa modal, bawa bekal yang banyak terus. Setiap pagi ini harus kita dapatkan kunci-kunci rahmat, kunci nikmat dunia, nikmat surga dunia, surga akhirat insyaallah. Ala hadhihi niyyah salihah bizul Fatihah. Lana wa lakum wa liwalidina, untuk kita dan orang tua kita, anak istri kita semuanya insyaallah. Surga Fatihah.